Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ya, jumpa lagi dengan saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center adalah wadah di mana kita belajar tentang kitab suci dari pola Ibrani, dan Klaten Messianic Center ini bernaung di bawah Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia yang berpusat di Magelang. Ya, pada hari ini kita masuk ke bagian 14. Ya, di sini kita akan bahas tentang kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ini tentang detail penciptaan manusia. Kemudian nanti kita akan melihat perbedaan proses penciptaan manusia dan binatang. Itu dari kata yatsar. Yatsar itu artinya membuat, ya, membuat atau membentuk. Yang paling betul itu membentuk, ya, dari bahan yang sudah ada kemudian dibentuk. Ya, seperti biasa sebelum mulai, ya, mari kita baca kitab Mazmur atau kitab Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Etsrenu besem Yahweh oses samayim we'aretz. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta surga dan bumi. Dan sebelum kita baca kitab Bereshit atau Kejadian pasal 2 ayat yang ke-5, mari kita ucapkan doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam, asar bahar lanu mikol hamifinatan lanu et torato. Haleluya. Amin. Kejadian atau Bereshit pasal 2 ayat 5 sampai 7. Adapun segala tanaman di ladang belum ada di bumi, dan segala tumbuhan di ladang belum tumbuh, karena Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada kabut naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Haleluya. Amin. Kita baca doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam, asar natan lanu torat emet wekaye olam nata betohenu. Kalau kita melihat ayat yang kelima, ya, ayat kelima di sini dikatakan, adapun segala tanaman di ladang belum ada di bumi. Ya, ini padahal pada hari yang ketiga itu Bapak Yahweh sudah menciptakan segala tanaman, gitu ya. Jadi sepertinya di sini ada kontradiksi, ya. Jadi kok ini tanaman di ladangnya kok nggak diciptakan ya pada hari yang ketiga. Ya, kita kembali ke hari yang ketiga. Tanaman itu tidak diciptakan, tetapi ditumbuhkan oleh Bapa Yahweh. Jadi seakan-akan bumi itu melahirkan tanaman. Jadi tanaman itu muncul dari bumi ketika Bapa Yahweh mengatakan tumbuhlah, gitu ya, maka dia tumbuh. Jadi tidak dibentuk oleh Bapak Yahweh, tapi mereka tumbuh, gitu, tumbuh dengan sendirinya, dan mereka tumbuh dalam keadaan cantik, gitu. Tanaman di bumi itu menggambarkan pakaian, ya, pakaiannya bumi. Jadi seperti Tuhan Yesus mengibaratkan keindahan pakaian kita, ya, itu dibandingkan dengan keindahan bunga bakung, gitu ya, di Tuhan Yesus ketika berbicara masalah kekhawatiran. Ya, nanti bisa dibaca sendiri bagaimana firman Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun juga menggambarkan tanaman itu sebagai pakaian, tetapi pakaiannya bumi, gitu ya. Bahkan dikatakan pakaian Salomo pun tidak seindah dari bunga bakung itu, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat kembali kontradiksinya, ya. Kontradiksi tadi, ini ciptakan hari ketiga, kok yang ini kok belum ada, gitu ya. Nah, ini di sini kita lihat, di sini dikatakan tanaman di ladang. Ini yang saya kasih tanda merah ini. Tanaman di ladang itu bahasa Ibraninya adalah siah hasadeh.
Hasadeh itu ladang ya. Hasadeh itu ladang. Sedangkan tanaman di sini dikatakan siyah ya, atau esep. Ya, siyah atau esep itu adalah tanaman kecil ya, tanaman semak atau herba. Itu siyah atau esep. Jadi yang dimaksud tanaman di ladang ini atau yang dimaksud tanaman di dalam ayat yang kelima ini adalah tanaman pangan atau tanaman budidaya. Jadi tanaman ini perlu campur tangan manusia untuk merawatnya, untuk menumbuhkannya dan lain sebagainya. Ya seperti kalau kita lihat padi di sawah seperti itu. Dan kalau ini tanaman pangannya mesti gandum itu ya. Atau tanaman pangan yang lain itu perlu campur tangan manusia. Ya. Tanaman ini sebenarnya sudah diciptakan Bapa Yahweh pada hari yang ketiga. Tapi menurut ayat yang kelima ini, di sini belum ada yang membudidayakannya secara teratur. Jadi, kalau sini dikatakan adapun segala tanaman di ladang itu ya, itu belum ada di bumi. Gitu. Jadi mereka memang nggak teratur gitu ya, nggak teratur di alam bebas gitu. Dan ini perlu dua syarat gitu ya. Syarat yang pertama itu harus ada manusia yang mengerjakannya. Syarat yang kedua di sini harus ada irigasi atau airnya. Makanya di ayat yang ke-6 itu dikatakan tetapi ada kabut naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah. Jadi pada hari yang ke-6 itu Bapa Yahweh itu menciptakan hujan juga. Jadi hari ke-6 itu Bapa Yahweh menciptakan banyak hal ya. Menciptakan binatang darat, menciptakan hujan, lalu menciptakan manusia. Nah, di sini kabut yang dimaksud di sini ini menggunakan kata Ibrani et. Et itu artinya uap air, embun, ya kabut. Bisa juga dikatakan asap itu bisa. Kalau asap itu kan tidak mengandung uap air ya, tetapi itu bahasa Ibraninya juga et gitu, asap. Pokoknya yang berbentuk seperti uap, asap itu dalam bahasa Ibrani itu et. Jadi tanah itu ya itu menjadi mudah untuk diolah, mudah dikerjakan. Yaitu kalau tanah itu basah. Dan karena kalau tanah yang basah itu pasti menjadi lembut dan lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Jadi misalnya seorang pembuat periuk gitu ya, menciptakan periuk atau membuat periuk itu dia menggunakan tanah mesti basah kondisinya. Jadi tidak mungkin tanah kering kan sangat sulit ya untuk membuat periuk. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah tanah yang basah. Tanah ini nanti dipakai oleh Bapa Yahweh untuk membentuk manusia. Jadi artinya untuk membentuk manusia itu perlu tanah yang lembut, ya perlu kelembutan di dalam menciptakan manusia atau membentuk manusia. Ya. Di ayat ini maka mengandung makna ya manusia itu harus memiliki kelembutan hati agar mudah dibentuk oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu sampai sekarang ya itu membentuk kita, memproses kita dengan berbagai macam proses ya. Ada masalah, ada sukacita, ada tantangan, ya, ada keberhasilan. Itu adalah proses-proses pembentukan dari Bapa Yahweh. Dan kalau kita memiliki kelembutan hati, kita menjadi sangat mudah untuk dibentuk oleh Bapa Yahweh. Nah, itu makna dari ayat-ayat ini, ayat yang kelima dan keenam ini. Ya, kita lanjutkan. Pembentukan manusia itu jadinya kan memerlukan air ya, supaya tanahnya menjadi basah dan mudah dibentuk. Ya. Pembentukan manusia itu memerlukan air. Air, seperti yang kita bahas terdahulu, air itu melambangkan Roh Kudus. Artinya, manusia itu juga memerlukan Roh Kudus di dalam pembentukannya. Jadi
manusia perlu kelembutan hati, manusia juga perlu Roh Kudus supaya bisa menang di dalam prosesnya, di dalam pembentukannya. Nah, sekarang bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami proses dari Bapa Yahweh, ya saudara harus memenuhi dua keperluan ini. Yang pertama, harus memiliki hati yang lembut. Yang kedua, itu memerlukan Roh Kudus. Bagaimana mendapatkan Roh Kudus gitu ya? Terima Bapa Yahweh, ikuti baptis pembaharuan, lalu kemudian minta Roh Kudus kepada Bapa Yahweh, karena yang punya Roh Kudus itu Bapa Yahweh gitu ya. Jadi minta Roh Kudus, itu jangan roh yang lain gitu. Karena kalau bukan dari Bapa Yahweh pasti juga roh yang lain. Kalau dari Bapa Yahweh mesti Roh Kudus. Nah, minta kepada Bapa Yahweh supaya diberi Roh Kudus. Nanti pasti akan diberi Roh Kudus. Kita masuk ke ayat yang ketujuh. Di sini dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Kita lihat di ayat yang ketujuh ini. Di sini ada kata membentuk. Ya. Membentuk, di sini dikatakan yitzer atau membentuk. Ya. Nah, yitzer ini asal katanya adalah yatsar. Yatsar artinya membuat atau membentuk. Artinya bahannya sudah ada, lalu kemudian dibentuk oleh Bapa Yahweh. Kan tanahnya sudah ada toh. Lalu kemudian tanah itu diberi air, lalu untuk membentuk manusia. Airnya dari mana? Dari hujan yang diciptakan oleh Bapa Yahweh pada hari yang ke-6 ini. Ya. Jadi pada ayat ini penciptaan manusia tidak menggunakan kata bara yang artinya menciptakan ya, tapi menggunakan kata yatsar yang artinya membuat atau membentuk. Kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-27. Ya, di sini dikatakan, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Ya. Di sini menggunakan kata menciptakan. Maka di sini yang dipakai adalah kata bara. Dan kata bara ini muncul 3 kali di dalam Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ke-27. Ya, kita sudah belajar angka 3 itu melambangkan apa, kita sudah belajar ya. Nah, di sini menggunakan kata bara sebanyak 3 kali. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 7 itu menggunakan kata yatsar yang artinya membentuk. Ya. Lalu ini bedanya apa ini gitu ya. Ya. Kita lihat kata bara ya, itu digunakan ketika Bapa Yahweh menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bahannya belum ada di dunia ini, dan kata ini hanya boleh dikenakan kepada Elohim. Ya, kalau manusia itu menggunakan kata yatsar, tetapi untuk Elohim itu menggunakan kata bara. Karena meskipun manusia itu bisa menciptakan suatu benda, suatu hal, suatu alat gitu ya, itu pasti bahan-bahannya dari yang sudah ada di bumi ini. Ya, tidak barang yang belum ada lalu kemudian secara supranatural tiba-tiba ada gitu ya. Tidak, tapi itu sudah ada di bumi. Makanya menggunakan kata yatsar. Ya. Kata yatsar itu membuat atau membentuk sesuatu dari bahan yang sudah ada di dunia ini. Kata ini boleh dikenakan kepada siapa saja. Oleh Elohim, oleh manusia boleh ya dikenakan. Tapi khusus bara itu hanya Elohim. Karena barang yang bahan yang digunakan untuk membentuk itu belum ada. Dan secara supranatural itu kemudian baru bisa ada. Nah, pada saat itu ya belum pernah ada manusia di dunia ini, dan salah satu unsur
pembentuk manusia adalah bahan yang tidak ada di bumi ini, yaitu apa? Yaitu nafas Elohim. Ya, tidak ada di bumi ini waktu itu ya. Nah, ini kemudian Bapak Yahweh menggembuskan nafas ke hidung manusia yang sudah dibentuknya itu. Maka nafas Elohim mulai ada di bumi ya. Oleh karena itu, di dalam Kejadian atau Beresit 1 ayat 27 itu menggunakan kata bara. Karena di sini penciptaan manusia dikisahkan secara garis besar. Ya, tidak seperti di ayat 2 pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, tidak seperti itu. Kalau di pasal 2 yang ke-7 itu secara detail itu dikisahkan pembentukan manusia diciptakan. Penciptaan manusia itu juga tidak hanya menggunakan firman, tetapi juga melalui pembentukan. Dan manusia itu dibentuk dari bahan yang sudah ada di bumi, yaitu apa? Tanah. Maka Kejadian atau Beresit pasal 2 yang ke-7 itu menggunakan kata yatsar. Ya, menggunakan kata yatsar. Sedangkan yang pasal 1 ayat yang ke-27 itu menggunakan kata bara. Manusia dan binatang itu sama-sama diciptakan dari unsur tanah. Mari kita lihat perbedaannya ya. Perbedaan proses penciptaan manusia dan binatang. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan dan Yahweh Elohim membentuk. Ya, membentuk di sini dikatakan membentuk wayitzer dan membentuk artinya. Jadi wayitzer awalan wa itu artinya dan ya. Dan membentuk. Kemudian di Kejadian atau Beresit 2 ayat yang ke-19 ini Bapak Yahweh membentuk binatang ya. Di sini dikatakan dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan seterusnya. Nah, di sini juga ada kata membentuk. Jadi sama-sama ada kata membentuk. Tetapi pada proses penciptaan manusia ya, kata wayitzer atau dan membentuk ini menggunakan 2 huruf yod. Sedangkan pada penciptaan binatang itu hanya menggunakan 1 huruf yod. Hurufnya yang saya kasih tanda merah ini. Pada penciptaan manusia terdapat 2 huruf yod. Dan pada penciptaan binatang hanya terdapat 1 huruf yod. Sekarang kita lihat arti huruf yod. Yod itu artinya adalah tangan, bekerja, dan banyak ya. Ini kedalamannya sampai 50 lebih ini artinya ya. Tapi yang paling terkenal yod itu tangan atau bekerja. Jadi dalam penciptaan manusia itu Bapak Yahweh melakukan 2 kali kerja. Yang pertama itu membentuk atau yatsar tadi ya, membentuk fisik manusia dari debu tanah yang sudah dibasahi oleh air. Lalu kemudian memberikan nepes, memberikan nafas, ya, memberikan nafas kepada manusia. Pada penciptaan binatang, Bapak Yahweh hanya melakukan sekali kerja. Maka fisik dan nefes itu diciptakan secara bersamaan dan muncullah binatang-binatang darat. Nepes manusia itu disebut neshama. Kita lihat lagi di dalam Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas. Nafas di sini dikatakan nismat. Nismat itu artinya nafas. Kata dasarnya adalah neshama. Lalu kemudian asal katanya adalah nasam. Neshama itu adalah nafas, jiwa, roh, perasaan. Yaitu arti dari kata neshama. Jadi semua makhluk itu punya nepes, tetapi untuk manusia nepesnya dikatakan neshama. Arti dari kata neshama itu lebih mengarah kepada perasaan. Oleh karena itu sering dikatakan ya binatang itu memiliki insting. Tetapi manusia memiliki insting dan feeling. Jadi manusia itu
memiliki perasaan gitu ya, perasaan mau dikasihi, perasaan ingin mengasihi, seperti itu contohnya ya. Ya, dan binatang tidak memiliki itu ya, binatang. Eh, Nesama yang dimiliki manusia ini yang dimaksud oleh Elohim, yaitu segambar dan serupa dengan Elohim. Jadi karena manusia memiliki nesama, maka manusia dikatakan segambar dan serupa dengan Elohim. Ya, karena nesama itu adalah esensi dari Elohim. Ini yang perlu diingat ya. Nesama itu adalah esensi dari Elohim. Ya. Elohim itu menyebut manusia yang segambar dan serupa dengannya ini, ya, ini dinamakan Adam. Ya, jadi Adam itu bukan nama orang, ya. Adam itu adalah nama makhluk. Makhluk itu dijuluki Adam. Jadi seperti ada makhluk dijuluki kancil, ada makhluk dijuluki harimau, ada makhluk dijuluki semut gitu ya. Dan ini ada makhluk yang dijuluki Adam atau yang dinamakan Adam. Adam itu artinya manusia. Ya, dikatakan Adam karena dibentuk dari tanah. Tanah itu bahasa Ibrani-nya adalah Adama. Kita lihat di sini manusia dibentuk dari tanah, dari debu. Itu artinya bahwa manusia yang memiliki perasaan ini jangan sampai menjadi sombong. Karena kalau manusia yang sombong itu berpotensi untuk mencuri kemuliaan Elohim. Ya, manusia yang sombong itu nanti berpotensi untuk bisa memberontak. Kitab suci mengatakan bahwa pemberontak itu pasti dibinasakan. Ya, jadi itulah maksud dari manusia diciptakan dari debu tanah. Ya, supaya manusia itu menyadari bahwa dirinya itu dibentuk dari debu. Dan itu jangan sampai menjadi sombong dan mencuri kemuliaan Elohim. Namun demikian, Bapa Yahweh itu menginginkan bahwa manusia itu jangan sampai merasa rendah diri gitu ya. Kita harusnya itu rendah hati, bukan rendah diri. Ya, orang yang rendah diri itu misalnya merasa kecil, merasa minder, ya merasa nggak berguna dan lain sebagainya. Perlu kita semua ketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Bapa Yahweh itu menjadi pemenang. Ya, jadi nanti ketika Adam dan istrinya Hawa, ya ini nanti diberkati untuk bisa memiliki anak, bereproduksi gitu ya. Itu keturunannya semuanya sampai kita ini adalah umat pemenang. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita lihat saja proses reproduksinya. Satu sel telur itu diperebutkan oleh jutaan sel sperma. Dan hanya satu yang bisa membuahi satu sel telur. Oleh karena itu, setiap manusia itu sebenarnya dibentuk dari kemenangan satu sel sperma ini yang bisa membuahi satu sel telur dari jutaan. Jadi manusia itu sebenarnya diciptakan sebagai pemenang. Nah, untuk saudara-saudara yang saat ini merasa kecil, merasa rendah diri, merasa nggak berguna gitu ya, apalagi sampai merasa miskin, itu bahaya sekali ya. Itu jangan sampai memiliki perasaan itu. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah manusia, makhluk pemenang. Ya, kita ini manusia makhluk pemenang. Lalu alasan yang kedua kenapa makhluk ini dinamakan Adam, ya karena ini dibentuk dari dua unsur. Ya, yang pertama itu adalah unsur samayim, itu digambarkan dengan huruf alef. Alef ini kan diawali dengan huruf alef ya, kata Adam ini. Ya, ini unsur samayimnya itu dilambangkan dengan huruf alef. Alef itu melambangkan Elohim. Ya, kita sudah belajar ya dulu ya.
gematria dari huruf Alef dan Yahweh itu sama gitu ya. Kalau dijumlahkan, Alef itu kan dibentuk dari 2 huruf Yod dan 1 huruf Waw gitu ya. Nah ini Alef itu menggambarkan Elohim, lalu unsur yang kedua adalah unsur bumi, yaitu Dam. Makanya kalau Alef dan Dam itu digabungkan menjadi Adam. Dam itu artinya darah. Ini digabung menjadi kata Adam yang artinya adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk berdarah ya yang mengandung unsur Elohim di dalamnya. Dulu kita juga pernah membahas bahwa setiap kata Ibrani yang diawali dengan huruf Alef itu selalu menggambarkan ada unsur Elohim di dalam kata tersebut. Adam itu diawali dengan huruf Alef, maka ada unsur Elohim di dalamnya gitu ya. Lalu kemudian Eset, ya Eset itu istri, ya, itu diawali dengan huruf Alef, jadi ada unsur Elohim di dalamnya dan lain sebagainya. Ya semua kata Ibrani yang diawali dengan huruf Alef itu pasti ada unsur Elohim di dalamnya. Ya, sampai sekian pengajaran kita. Itu Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara tulis di kolom komentar atau bisa chat via WA kepada saya di nomor yang tertera di deskripsi. Nanti pasti akan saya jawab. Juga untuk yang berada di kota Klaten dan sekitarnya, ya, kalau mau berdiskusi masalah firman Bapak Yahweh gitu ya, silahkan datang ke Klaten atau saya yang datang ke tempat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ngobrol sama-sama. Nanti kita belajar firman Elohim dengan pola Ibrani dengan benar gitu ya. Dan sehingga kita tidak hanya dapat remah-remahnya, tapi kita dapat rotinya. Juga untuk yang menginginkan pelayanan, misalnya pelayanan baptis pembaruan gitu ya, silahkan hubungi saya, nanti akan kita layani baptis pembaruan. Ini ada banyak ini ya yang sudah baptis pembaruan, bahkan dari tempat-tempat yang jauh dari Klaten ini. Ya, padahal di kotanya ada rekan-rekan saya yang punya yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk mengelola kehilat ya di kota-kota mereka. Jadi akhirnya saya arahkan ke rekan-rekan saya ini. Jadi mereka sudah datang ke sini baptis, lalu kemudian saya arahkan untuk menghubungi rekan-rekan saya di kota tempat mereka berasal, sehingga mereka di sana bukan hanya dibaptis, tapi kita kan juga harus memuridkan ya. Jadi di samping membaptis, nanti setelah dibaptis ya harus dimuridkan supaya tidak lepas. Jadi tetap ada di dalam Bapak Yahweh. Ya, sampai di sini pengajaran pada kali ini. Aku mengasihimu, sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.